Suatu pagi yang tidak terduga di kota yang damai di Rusia Timur, kehidupan sehari-hari yang normal dilemparkan ke dalam ketakutan dan kekacauan ketika Bek Mansurov yang berusia 18 tahun memasuki kampus universitas dan melepaskan gelombang teror yang sangat hebat pada mereka yang berdiri di jalan. Selama amukan yang tidak masuk akal ini, beberapa korban berjatuhan. Kekacauan itu terekam CCTV, menangkap mimpi buruk yang akan menghantui kota dan negara selamanya. Tapi sebelum itu, gue juga udah pernah membahas kasus semacam ini, dan lo tonton aja kasus ini dulu, link udah gue taruh di deskripsi. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan kisah gore, creepy, dan kriminal. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode hari ini. Pada tanggal 8 Maret 2003, tepatnya di kota Glazov, Rusia, lahir seorang pria bernama Mantimo Bek Mansurov. Dia tinggal di kota Glazov yang tenang yang terletak di dekat Trans-Siberian Railway di Rusia. Ia tumbuh di sana bersama ibunya seorang akuntan dan ayahnya seorang mantan polisi. Sebelum akhirnya berpisah, saat mereka masih kecil, Bek Mansurov dikatakan pendiam dengan sedikit teman dan digambarkan oleh seorang yang mengenalnya sebagai orang yang tidak mudah bergaul. Meskipun Bek dikatakan dikenal karena sifatnya yang pendiam, ada laporan tentang ledakan agresif sesekali selama tahun-tahun di sekolahnya. Ketertarikan Bek Mansurov dengan perang menjadi jelas. Teman-temannya yang sekelas dengannya kemudian berbicara tentang bagaimana ia tahu banyak tentang topik tersebut. Dengan seorang teman sekelas dilaporkan telah mengatakan dan mengutip, "Kami tahu bahwa ia memiliki minat pada senjata dan perang, karena ia biasanya orang pertama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kelas." Bek Mansurov juga memiliki aspirasi untuk bergabung dengan militer, namun ambisi ini dikatakan telah terputus karena masalah kesehatan yang mengarah ke serangan Bek Mansurov. Lalu dia berhasil membeli senjata api yang ia dapatkan dari dukungan finansial keluarganya sendiri. Untuk membeli ini di Rusia, kepemilikan senjata dikontrol dengan peraturan yang memerlukan banyak tes dan izin senjata api. Itu hanya dapat diperoleh untuk alasan-alasan tertentu seperti berburu, yang mana Bek Mansurov telah berhasil memperoleh izinnya dari semua penampilan setelah lulus ujian dan memperoleh lisensi. Ia mengikuti aturan dan menyimpan senjatanya terkunci seperti yang dia haruskan. Tetapi tidak ada hukum, tidak ada lemari terkunci yang dapat mencegah kengerian yang akan terungkap ketika Bek Mansurov memilih untuk pergi dan melakukan serangan yang memuakkan seperti itu. Dia yakini bahwa Bek Mansurov memiliki pacar, tetapi mereka berdua mengakhiri hubungan mereka pada awal tahun 2021. Laporan menunjukkan bahwa selama hubungan tersebut, pacarnya kadang-kadang khawatir dengan perilakunya dan minat yang meresahkan itu, serta komentar-komentar aneh pada topik-topik tertentu. Pada satu kesempatan, ia mengatakan kepadanya bahwa ia pikir penembakan fatal sebelumnya adalah kutipan yang keren. Kemudian terungkap bahwa ia telah membuat komentar online tentang seharusnya menjauhkan diri dari orang-orang yang dekat dengannya karena khawatir akan kesejahteraan mereka. Lalu pada akhir tahun 2021, Bek Mansurov yang berusia 18 tahun waktu itu memulai gelar sarjana hukum di universitas. Ia berencana untuk melanjutkan menjadi ilmuwan forensik, tetapi ia tidak bertahan lama di program studi tersebut dan dikatakan telah putus sekolah setelah hanya 10 hari. Keputusan untuk meninggalkan semua aspirasi akademis yang mungkin pernah ia miliki menyebabkan dia di jalan yang jauh lebih gelap yang mengarah ke serangan mengerikan itu.
Tanda-tanda buruk dari kondisi mentalnya mulai muncul. Bek Mansurov membuat serangkaian komentar jahat di akun media sosial yang sekarang udah nggak ada. Dalam pernyataan mengerikan itu, dia dikutip yang mengatakan, "Selama aku mengenal diriku sendiri, aku selalu berpikir tentang kematian." Dan pada satu titik, dia menggambarkan dirinya sebagai tak terhentikan. Di antara banyak komentar mengganggu, Bek Mansurov diduga telah memposting satu detail mengerikan muncul bahwa dia telah dengan cermat merencanakan serangannya dengan hati-hati dan memilih target-targetnya. Dalam penjelasan mengerikan yang dia tulis, "Dalam rencana pertamaku, aku memilih sekolahku sebagai tempat untuk serangan, tetapi pada akhir Maret aku memutuskan untuk mengubah tempatnya. Dia pergi ke sekolah adalah tempat yang terlalu tidak menyenangkan untuk menghabiskan 10 menit terakhir hidupku." Sebelum dia mengungkapkan bagaimana dia telah mempertimbangkan lokasi lain sebagai target potensial. Tetapi tampaknya tidak ada dari ini yang sesuai dengan kriteria suramnya. Dia melanjutkan omelannya di media sosial dengan mengatakan kutipan, "Saya butuh tempat di mana konsentrasi orang terbesar akan berada pada hari Senin mendekati tengah hari. Akhirnya Universitas Negeri Prem akan menjadi tempat serangannya yang mengerikan, hampir 800 mil dari kota Moskow. Tepat sekitar 12.000 mahasiswa terdaftar pada hari Senin tanggal 20 September 2021. Bek Mansurov mengatakan berencana untuk melakukan kejahatan mengerikan yang telah disinggungnya secara online. Lalu seorang tetangga melihatnya masuk ke dalam kendaraan pada pagi hari. Lalu tetangga tersebut memperhatikan bahwa dia mengenakan pakaian gelap, mengenakan balaclava, sedang memegang tas, dan mengira bahwa kendaraan itu mungkin taksi. Sekitar 1 jam kemudian, ketika peristiwa mengerikan itu mulai terungkap, saat dia mendekati universitas, seorang anggota masyarakat mengendarai mobil di dekatnya dan menangkap Bek Mansurov. Di kamera dashboardnya yang terlihat menembaki langsung ke arah mobil. Peluru dari senjata Bek Mansurov mengenai kendaraan dan memecahkan kaca jendela. Untungnya pengemudi selamat dari momen mengerikan ini dan melarikan diri. Bek Mansurov terus berjalan, terus menembaki mobil yang lewat, membuat takut semua orang di daerah tersebut. Lalu berbelok ke lokasi, dia mulai menembaki tanpa pandang bulu ke arah gedung-gedung di saat-saat brutal ini. Orang-orang terlihat di rekaman CCTV dengan panik berlari ke segala arah. Menjauh dari Bek Mansurov saat dia menuju ke seberang kampus, dia datang ke sekitar Margarita yang berusia 66 tahun. Dia adalah seorang dokter yang dikenal secara lokal dan berada di universitas bersama sekelompok anak sekolah. Mereka berada di lokasi hari itu untuk mengunjungi kebun raya. Ketika Margarita terluka parah di sana, untungnya semua anak yang berada dalam kelompok ini selamat dari serangan itu. Orang-orang di dalam menangkap Bek Mansurov di kamera saat dia menuju ke arah mereka dengan pakaian serba hitam yang dipersenjatai dengan senapan semi-otomatis kaliber 12. Ketakutan dapat terdengar dalam suara mereka saat rekaman yang mengerikan itu diputar. Sekitar 3.000 siswa dikatakan berada di kampus hari itu. Beberapa di antaranya berkumpul di pintu masuk gedung. Mereka dapat terlihat di kamera sedang mempersiapkan hari-hari biasa di depan kelas. Sampai tiba-tiba keadaan normal benar-benar hancur dan kepanikan terjadi. Orang-orang dapat terlihat melarikan diri dari daerah itu. Putus asa untuk melarikan diri dari kengerian di depan mereka. Satu orang diseret di sepanjang lantai oleh yang lain, menarik mereka lebih jauh ke pintu masuk dalam upaya untuk membantu mereka. Tampaknya beberapa saat kemudian mereka ditembak oleh Bek Mansurov dengan senapan yang dibawanya. Rekaman pintu masuk yang diambil dari sudut yang berbeda menunjukkan pemandangan mengerikan yang akan disaksikan pada saat itu. Seorang individu itu berpakaian serba hitam mendekat dengan senjata besar di tangannya. Saat-saat itu pasti sangat menakutkan dan traumatis. Dari rekaman piksel itu tampak seolah-olah dia menembak pintu masuk saat dia tiba dan saat Bek Mansurov berjalan lebih dalam ke dalam gedung di antara mereka yang sekarang sepenuhnya menyadari bahaya yang akan datang. Lalu mereka bergegas mencari
keselamatan. Beberapa mati-matian memblokir diri mereka di dalam kamar, sementara yang lain melarikan diri, namun mereka bisa dengan setiap langkahnya. Orang-orang ketakutan ini mengubah universitas menjadi tempat putus asa karena semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Beberapa kamera lagi akan menangkap serangan brutalnya saat Beckman Surov menguntit jalannya lebih jauh ke dalam gedung. Dalam satu klip, seorang wanita muda yang ketakutan dapat terlihat di koridor sedang berlarian. Dia tampak masih tidak yakin tentang apa yang terjadi sebelum berlari untuk hidupnya. Di antara kekacauan yang panik dalam momen kebrutalan belaka, Beckman Surov dilaporkan menembak mati Ekaterina Sakurova yang berusia 19 tahun dan Kazia Senko yang berusia 18 tahun. Saat mereka berjalan melalui gedung, dari kamera lain kita melihat momen yang benar-benar menyayat hati ketika seseorang anak muda terlihat berjalan melalui koridor kosong menuju tangga. Sayangnya mereka sedang menuju langsung ke jalur Beckman Surov. Dalam sekejap mereka akan berhadapan langsung dengan seorang pembunuh yang tidak mungkin bisa mereka hindari. Serangan hebat Beckman Surov dengan senapan laras ganda kaliber 12-nya juga merenggut nyawa anak agenda Alexander Mova Andresa Slova dan Aram Leva. Saat momen mengerikan itu terungkap, berita tentang kebrutalan itu dengan cepat menyebar di media sosial dan pesan-pesan panik INF. Segera mereka yang berada di luar kampus menyadari kekacauan yang terjadi di dalam antara banyak pertukaran ketakutan. Dua teman dilaporkan saling mengirim pesan selama serangan itu terjadi. Yang satu diyakini terjebak di dalam gedung, sementara yang lain dengan cemas menunggu di kejauhan. Teman di dalam yang dicengkram ketakutan mengirim pesan dingin yang mengatakan, "Ini mimpi buruk. Aku takut." Kita semua berjongkok di bawah meja, pintunya tidak terkunci. Kita menaruh kursi di depannya, tidak terbayangkan betapa tidak berdayanya kami. Kami akan merasa terjebak dengan tidak ada tempat untuk berlari, dikonsumsi oleh pengetahuan yang memuakkan tentang apa yang terjadi. Dengan putus asa berharap itu akan cepat berakhir. Dengan kisah yang mengerikan, siswa lain dikatakan telah menggambarkan bagaimana guru mereka. Terus Beckman Surov keluar dari tempat mereka berlindung. Mahasiswa itu berkata, tidak ada kunci dan pintunya terbuka. Dia memegang ganggang pintu dengan sepotong kabel. Dia mencoba memaksa pintu itu. Ketika tidak mau terbuka, dia menembak ke arah pintu dan sekali lagi ke dinding dan terus berjalan di sepanjang koridor. Teror pada saat ini pasti terlihat jelas. Untungnya, tindakan cepat guru tersebut tampaknya telah mencegah tragedi lebih lanjut dan berpotensi menyelamatkan banyak nyawa. Universitas itu sendiri dengan cepat menampilkan pesan yang memperingatkan staf dan mahasiswa dengan segera bahwa jika saat ini ada orang gila berada di dalam universitas, mohon untuk semua yang ada di dalam kampus, jikalau semua ada di ruangan, tolong kunci ruangan itu serapat mungkin. Dan jikalau ada di kampus, tolong keluar dan tinggalkan kampus sesegera mungkin. Dan jikalau sedang dalam perjalanan ke universitas, putar balik. Cobaan yang mengerikan itu kemudian akan diingat oleh banyak orang di lokasi. Saksi lain yang berada di dalam gedung saat ini pun berkata, itu sangat menakutkan. Saya masih melihatnya di depan mata saya. Dia berjalan tepat ke arah kami ketika berita tentang serangan itu menyebar dengan cepat dan petugas polisi didekati oleh seorang anggota masyarakat yang menekankan kebutuhan mendesak akan bantuan di universitas. Gawatnya situasi itu jelas petugas itu bertindak cepat ketika polisi berjalan mendekat ke lokasi. Mereka melihat orang-orang berlarian dan mendengar suara tembakan. Beckman Surov telah bergerak melalui gedung dari lantai dasar ke lantai pertama dan dilaporkan menuju fakultas lain yang terletak di sampingnya. Rekaman mengerikan dari luar gedung menunjukkan orang-orang keluar dari jendela dalam upaya untuk melarikan diri dari situasi yang mengerikan itu. Dalam sebuah wawancara, polisi menjelaskan bagaimana petugas lain membantu mereka yang berada di luar. Sementara dia memasuki gedung, rekaman dari dalam menunjukkan petugas polisi menyerang Beckman Surov di tangga itu. Pada saat yang genting ini, amukan Beckman Surov yang kejam akhirnya pun berakhir. Petugas polisi menggambarkan bagaimana dia bergerak cepat untuk menundukkan Beckman Surov.
Begitu di tanah, petugas tidak membuang waktu untuk mengamankan area tersebut, memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut dalam beberapa detik yang membenturkan itu. Mimpi buruk berakhir, mungkin tanpa campur tangan cepat dari polisi, itu kemungkinan lebih banyak lagi yang bisa kehilangan nyawa mereka pada hari itu. Segera setelah dukungan darurat lebih lanjut tiba di tempat kejadian dan kampus sekitarnya, sementara bahaya langsung telah berlalu, guncangan dan kehancuran akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Laporan awal menunjukkan Beckman Surop telah terbunuh di tempat, namun kemudian menjadi jelas bahwa dia sebenarnya selamat. Sebuah foto yang dilaporkan telah diambil di kampus menunjukkan seorang individu semua berpakaian hitam menerima perawatan medis. Di dasar beberapa anak tangga, Beckman Surop kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena cedera yang mengancam jiwanya. Sementara di rumah sakit, dia dijaga sepanjang waktu oleh kepolisian. Di antara banyak komentar yang diduga telah ditulis sebelum serangan itu, dia membuat pernyataan dan kutipan yang benar-benar memuakkan. Dia berkata, "Saya memikirkan itu untuk waktu yang lama, sudah bertahun-tahun, dan saya menyadari saatnya telah tiba untuk melakukan apa yang saya impikan." Di antara banyak komentar dilaporkan dia memposting foto dirinya ini sebelum melanjutkan untuk melakukan kejahatannya yang mengganggu. Ketika berita itu tersebar di seluruh dunia, berbagai laporan dirilis oleh media mengenai jumlah korban, termasuk beberapa banyak yang telah meninggal atau terluka. Pada hari-hari setelah kekejaman itu, menjadi jelas bahwa secara tragis, total 6 orang telah meninggal hari itu. Selain dari kematian, 23 orang lagi terluka setelah ditembak dalam kekacauan yang panik. Banyak orang, lebih banyak juga diyakini telah terluka saat melarikan diri dari serangan. Dengan laporan lebih dari 20 lebih banyak luka-luka. 7 dari semua yang terluka diyakini telah dikirim dari daerah tersebut ke Moskow untuk perawatan lebih lanjut. Dalam beberapa jam setelah, siswa yang tinggal di lokasi diminta untuk tetap berada di kampus. Sementara polisi menyelidiki tempat kejadian perkara dan petugas forensik segera bergabung. Setelah kejadian mengerikan itu, tempat universitas menjadi tempat bagi banyak orang meletakkan serangkaian bunga dan di luar dinyalakan lilin. Dan seorang pendeta menghadiri tempat kejadian. Pusat donor darah dibanjiri orang-orang yang ingin membantu dengan cara apapun untuk mereka dan untuk menghormati mereka yang hilang. Hari berkabung segera diumumkan pada tanggal 21 September. Petugas polisi yang akhirnya menghentikan serangan brutal itu kemudian diberi penghargaan atas keberaniannya. Setelah serangan itu, Ibu Beckman Surop dilaporkan telah mengomentari ketidakpercayaan dan keterkejutannya. Berjuang untuk memahami apa yang telah dilakukan putranya, dia dikutip mengatakan, "Saya percaya bahwa saya memiliki anak yang ideal. Dia membantu saya dengan segalanya. Saya yakin bahwa dia tidak pernah minum alkohol dan tidak pernah merokok." Dia melanjutkan untuk mengomentari pembelian helm militer hijau dari Perang Dunia Kedua dan bahwa kutipan dia tidak mengatakan mengapa dia membutuhkannya. Musim panas ini dia mengecatnya dengan warna hitam. Pada akhir 2022, dia diadili atas kekejaman, di mana dia mengaku bersalah dan dihukum karena percobaan pembunuhan. Dan pembunuhan Beckman Surop telah meminta untuk dibebaskan dari hukuman seumur hidup. Namun terlepas dari permintaan ini, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan dan diperintahkan untuk membayar 25 juta rubel kepada para korban serangan itu. Beckman Surop kemudian mencoba mengajukan banding dengan mengutip kondisi mentalnya saat itu. Tetapi ini ditolak dan hukuman itu ditegakkan. Komentar-komentar yang lebih mengerikan di media sosial sebelum serangan itu. Beckman Surop dilaporkan telah mengatakan, "Orang buangan seperti saya akan menghancurkan segalanya di sekitaran Anda karena dunia Anda busuk dan Anda busuk di dalamnya." Dia juga berkomentar bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk membunuh sebanyak yang saya bisa. Tingkat trauma dan teror yang dialami semua korban hari itu tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa mengejutkan rekaman itu tidak akan pernah menyampaikan rasa sakit yang dalam dan efek yang bertahan lama yang harus dialami para korban. Sungguh kasus yang sangat mengerikan. Motif utama Surop, kenapa dia melakukan hal itu, sampai sekarang tidak diketahui secara jelas.
Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu dan see you on the next video and bye bye.